Yuk guys. Kita mau ke Palembang pameran. Lancar saya nih berhasil. Amin 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 amin. Amin amin. Iya. Oke, ini Mbak Obi pamit bersama Pak Kepala Mbak. Jadi guys, kami mau ke Palembang mau ikuti Expo Madrasah Keterampilan tingkat nasional. Dan nanti yang ini dia nanti maju lomba desain grafis. Mudah-mudahan lancar membawa hasil yang terbaik. Terima kasih Pak. Hati-hati ya. Oke guys, ini kita barengan dengan Man Godean. Tapi kok nggak tahu ini kenapa bisnya berhenti. Ini saya coba nengok sama Pak Yuli. Ngapain? Hah? Oh bocor. Ini Pak Toro. Ini Mas Anis, Kepala Man Godean. Oh bocor. Oh iya, ini pengungsi dari mana ya? Oke guys, ini sampai jalur lingkar Ambarawa. Sisi kanan saya Rawapening guys. Oke, ini maju, nanti sebentar lagi Bawen, kita masuk tol lewat Bawen. Oke pemirsa, ini kita masuk Pemalang. Kita masuk kota Pemalang, tadi keluar dari tol untuk cari makan. Karena rencana mau ke Tegal tapi ternyata masih cukup jauh. Jadi kita masuk Pemalang untuk merasakan nasi gerumbyang khas Pemalang. Nah, nanti kita review guys. Pemirsa, ini mau mampir di rumah makan nasi gerumbyang Haji Warso. Ya, ini khasnya Pemalang guys. Ini pengamennya juga keren, tanpa sound system suaranya seru banget. Oke guys, jadi kami keluar dari tol dulu hanya untuk makan ini, habis itu nanti kita masuk tol lagi.
Nasi Grombyang Haji Warso. Dicipi Pak Yuli tanggo terus komennya hari ini. Ya Pak Yuli. Enak, Enak. seperti soto gitu ya. Ya. Ini kuahnya lebih kental. Kuahnya lebih kental, terus kayak rasanya kayak pakai kacang gitu ya, ada kacang-kacangnya bumbunya gitu ya. Nganggo santan nggak kira-kira? Kira-kira enggak sih, cuma Oh enggak ya, enggak ya. santan lebih mirip-mirip seperti soto Makassar. Oh iya iya. Iya dulu tak pikir pakai santan, ternyata enggak. Padahal gurihnya kayak pakai santan ya. Iya. Nah, gurih. Dari rumah makan Nasi Grombyang Haji Warso, saya mau melanjutkan perjalanan. Kita mau, tapi nanti sholat dulu di masjid, habis itu masuk tol lagi gitu guys, pokoknya dinikmati. Oke. Alun-alun Pemalang. Ya, selesai sholat ini saya di Masjid Agung Pemalang, di barat alun-alun. Itu alun-alunnya. Oke. Ada tempat panas-panasnya gitu. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan. Kami terpaksa berpisah dengan Rombongan dari Man 1 Sleman karena ada trouble di ban depan kiri. Akhirnya kemudian nggak sengaja sih sebenarnya ninggal ya Pak Yuli. Iya. Nggak sengaja. Saya pikir jalan aja gitu. Tapi tadi ketika saya mau makan siang, kami komunikasi lewat HP. Ternyata Bis tadi masih berada di Jambu. sementara kita udah sampai Batang. Iya, katanya bis tadi menunggu kiriman ban. Kurang iya. tahu kiriman ban dari mana, apakah dari Jogja atau dari rekanannya. Akhirnya kami mendahului dan tadi baru saja pemirsa saksikan kami menikmati nasi grombyang dan Iya. Iya, Pak Yuli. Saya kira menambah khasanah kuliner baru lah ya, karena nasi grombyang sebenarnya mirip-mirip dengan soto lah, mirip-mirip dengan soto, tapi ini ada ciri khasnya yang lain lagi dengan kita tadi tanyakan, tak pikir tadi kentalnya itu karena ada tambahan kuah kacang ya, tapi ternyata itu saya tanyakan ke si pemiliknya itu karena adanya rempah yang ya ibaratnya syarat dengan rempah gitu. Jadi luar biasa sih, potongan dagingnya nggak tanggung-tanggung, gede-gede. Cuman penjelasannya apa benar apa enggak nggak tahu. Mungkin kan sana khawatir ditiru kan. Nah ya bisa ya sudah. Sebenarnya pakai kacang, akunya nggak pakai ya bisa Ya, aja, bisa aja gitu. Iya. Yang jelas itu tadi ya memang porsinya kecil sih. Kalau untuk yang kayak kita porsi jumbo gitu ya mesti harus nambah satu porsi lagi. Ya bagi para penggali kubur kurang lah. Dagingnya empuk dan itu daging kerbau. Oh iya, memang berarti khas wilayah Pantura kebanyakan masih Iya. terpengaruh Kudus ya. Iya, mereka menghargai saudara kita yang mengkultuskan sapi, maka kemudian Iya, mereka sapi. tidak membeli sapi. Sapi tapi kerbau sebagai alternatif pilihan. Dan rata-rata wilayah Pantura berarti kulinernya itu kebanyakan menggunakan daging, beda dengan wilayah selatan Jogja kan kebanyakan ayam. Ini mulai dari Cirebon ke timur sampai Pati itu kan nasi gandul juga itu daging juga. Oh ya, sampai Iya. Pati ya. Iya. Oke. Dan sebutannya pakai nasi. Pakai sebutan nasi, padahal kalau saya lebih mengatakan Soto ya. soto gitu, soto, tapi itu Soto. nasi gitu sebutannya. Sini nasi ya, nasi grombyang. Jadi khasnya Pemalang itu kalau siang begini mereka pada makan nasi grombyang. Nanti kalau sore itu sate loso atau
lontong dekem. Nah, lontong dekem itu unik Pak Yuli. Iya. Mangkoknya, jadi lontong dikasihkan mangkok, dikasih macam-macam gitu, ada tahu, ada apa gitu. Terus dicuri kuah itu. Iya. Tapi mangkoknya itu ditaruh di tepi tempat kuahnya itu, jadi dibiarkan kuahnya itu keluar lagi. Begitu itu sampai 40 kali baru jadi gitu. Jadi nggak tahu kenapa seperti itu resepnya kayak gitu, saya nggak tahu. Iya. Yes gitu guys, ini penumpang sudah lengkap. Kita akan kembali melanjutkan. Kita nanti akan masuk tol lagi, kemudian terus ke arah barat. Siap. Oke guys, terus ikuti perjalanan kami, keren, serius. Sudah berada di Jakarta guys. Ini kita di tol jalan kota, gedung-gedung tinggi. Kita lihat teknologi guys. Ora konong pakem wae. Wah, iki ora hidup gua. BSI pakai BSI yang wingi error baik. Oh iya, gedung BSI. Jadi ini di tol guys, tetapi ya tolnya Jakarta kayak gini, pakai mantek-mantek barang. Keras di Tempat 3 Balaraja. Balaraja. Hanya ini. Soto mie sama nasi, minumnya karena di sini ternyata panas guys, jadi yang dingin. Pak sopirnya ini. Pak sopirnya memasuki Jakarta, aduh. Jalannya padet. Jalannya padat. Oke guys, ini menu makanannya kayak gini. Dan saya pesennya ini soto mie, nasi, minumnya nanti es kopi. Oke, saya makan dulu guys. Oke, selesai guys. Ngeres ini mau berangkat lagi. Bumi gak arem bayar. Larang terraina ya. Mending nek metu. Ya rawa apa pengalaman. Kalkulatornya jebol ya? Iya, Pak. Udah hilang, Pak. Udah malam soalnya. Oke guys, sudah bergerak lagi guys. Dari rest area Balaraja ini langsung menuju ke Tanjung ke Merak. Gitu guys, tadi juga udah Mengisi amunisi. sama Sholat beli sudah. tiket. Amunisinya, kalkulatornya jebol guys. Oke guys, ini sudah mau masuk Merak. Baru saja kita keluar dari pintu tol Merak. Ikutin jalur ini kurang lebih 7 kilo. Ini wis sudah tol nih Pak. Ya sudah tidak tol ini. Sudah ring road ini. Ring road. Ngikutin jalan ini sekitar 7 km akan masuk ke Merak, dan kami tadi sudah reservasi. Ini verisi ya Bu, dodol toh. Bukan verisi. Mungkin ini Padang tuh yang Alah, Halo rasanya. Cari Pak. burung karuan setahun pisan. Diketuni wae. Penak lelungan karo Pak Rizky penak. Marake orang gersula.
jembatan. Jembatan apa nggak tahu guys, belum pernah kesini semua. Kiri berarti kita kiri menuju dari Ekspres. Yes, eksekutif. Nah, diikuti mobil juga lewat. Ya, udah online, anunya nyetaknya di mana? Oh ya, ya, oke, makasih. Oh ya. Ya Allah. Oke guys, akhirnya kita sampai di pelabuhan Merak guys. Merak. Alhamdulillah guys, setelah kita tadi sempat ragu-ragu ketika membelah kota Jakarta, Kabar-kabar. akhirnya sampai juga. Dan sekarang jam 9.49 9.49 malam. sampai Merak. Tapi kita istirahatnya lama-lama ya Pak. Iya, kita istirahat lama tadi. Karena makan siangnya lama, makan malamnya juga lama. Jadi kalau hitungan nggak pakai istirahat lama-lama, nggak pakai keluar tol segala ya sekitar mungkin 8-9 jam lah dari Jogja itu sudah sampai ke Merak. Dan yang bikin lama lagi di Jakarta. Iya. Walaupun tol ternyata macet. Iya. Butuh kesabaran. Dan itu pas jatahnya saya nyopir Pak Yuli. Iya, ya, kakinya lumayan, nggak bisa gantian. Mau gimana lagi? Pas gantian saya yang nyupir lah itu masuk Jakarta pas macet. Udah nggak bisa dari kiri mau ke kanan aja susah. Iya, nggak bisa menepi. Gitu Mbak Umi, ya Mbak Umi, ini Mbak Umi. Ini Mbak Umi, kesel lah. Nggak capek ternyata, bayangan saya yang Iya. kayaknya capek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini masih segar. Ternyata perjalanannya menyenangkan. Ya cuma itu tadi ketika makan tadi memang pas di rest area itu ya kita agak terkejut sih. Biasanya kalau es jeruk itu kan 5.000 lah paling mahal. Ini tadi es jeruknya 20.000. Ngono ra enak. So, tahu tempe piro Mbak? Mau tahu tempe piro Mbak? 15.000. Tahu tempe dan nasi 15.000. Aku nganggo mie soto mie 35.000. pada nasi grumbyang sentuk rong mangkok. Nasi grumbyang. Oke guys, jadi tadi di video sebelumnya tadi kan Anda bisa lihat saya makan siang di nasi grumbyang Haji Warso. Itu khasnya Pemalang dan kemudian malamnya sedapatnya di rest area karena memang udah malam, kita mau keluar dari Jakarta udah memeng itu. Wong di dalam aja macet, bagaimana di luar gitu. Akhirnya kita makan malam di rest area. Ya tapi ya rest area kayak gitulah. Karena memang biaya operasional Mbak warungnya juga mahal ya, akhirnya kemudian dagangannya juga mahal. Oke, tapi kita bagi-bagi rezeki nggak masalah. Pak Yuli persiapan maju. Iya sip. Oke, kita sudah mau maju dan ini Mau masuk kapal. kita datangnya pas banget guys. Kita pesan sebenarnya tak jadwalkan jam 11 ya. Iya jam 11. Tapi ternyata ini langsung boleh masuk. Mungkin karena longgar ya, langsung boleh masuk jam 9.52. Ya pas lah jam 10 kita diminta masuk ke kapal. Pokoknya kita ikuti aja guys. Alhamdulillah lancar. Lancar. Dan ini tiketnya kayak gini guys. Jadi untuk yang
apa namanya tidak bisa atau tidak dapat mendownload aplikasi, banyak kok yang jualan apa very easy di pinggir-pinggir jalan menuju ke Merak ini. Jadi kira-kira ya paling menambah ongkos sekitar 20-an ribu lah untuk jasanya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kemarin dapat rekomendasi, ini kan ada 2 ferry guys, nggak kayak di Bali. Kalau Bali kan cuma 1, ini kan ada eksekutif sama reguler, ekspres gitu. Jadi kita katanya disuruh naik yang ekspres, walaupun harganya selisih sekitar 200.000 selisihnya, tapi lebih cepat plus di tengah itu kapalnya nggak berhenti. Kalau reguler di tengah kapalnya berhenti menunggu kapal berikutnya yang sandar. Jadi kalau eksekutif ini guys, habis ini 644.000 itu dengan asumsi 1 mobil plus 5 penumpang dewasa, sehingga include ya, sudah include di itu. Kalau mungkin penumpangnya lebih, mungkin ya lebih lah gitu. Jadi kami 5 penumpang dewasa, kebetulan sudah ber-KTP semua. Jadi yang perlu disiapkan kalau misalnya kita mau pesan di pinggir jalan itu ya KTP. KTP. Nah, setidaknya nomornya ya Pak ya. Iya. Nomor induk kependudukan yang disiapkan. Udah itu aja. Yang lain-lain nanti ngisi ya, ngisi di situ. Jadi yang tadi diminta nama, usia, Alamat. NIK sama kabupaten tempat kita tinggal gitu. Itu yang dibutuhkan. Gitu guys. Dan kita sudah mencoba masuk ke kapal. Oke guys, kita naik guys. Nah, ternyata sejuk setelah sampai di atas. Saya sudah sampai di atas geladak kapal. Sebenarnya masih bisa naik lagi tuh nampaknya. Nanti kita coba naik. Teman-teman pada foto-foto. Halo Mbak Arti. Walaupun seharian berkendara, ternyata mereka tetap happy, tidak capek. Ternyata tidak capek. Nggak seperti yang dibayangkan kan. Keren. Sip. Besok kita rencana pulangnya siang guys, sehingga kita bisa lebih melihat pemandangan laut. Nah, ini kita bisa naik lagi guys ke lantai berikutnya.
informasi bahwa akan segera diberangkatkan. Pak Yuni sudah tidur, guys. Ada pemberitahuan bahwa kapal sudah merapat ke pelabuhan Bakauheni. Diharapkan seluruh penonton atau penumpang untuk segera keluar untuk menuju ke kendaraan masing-masing, karena sebentar lagi nanti ketika bersandar mobil segera keluar. Itu biar tidak saling mengganggu, maka diminta untuk segera kembali kepada mobilnya masing-masing. Oke, ini kita mau menuju ke mobil. Kanan kan? Oh iya, medun, bentar medun. Kanan gitu, gitu Mbak. Turun menuju ke mobil, guys. Dari kapal. Oke, kita langsung menuju ke tol Sumatera. Kita lihat map, guys. Pulau Warman.